dan saya sudah menyatakan. DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat tuntutan nomor dan perkara PDN 270/M.1/10/2026 satu memanggil identitas terdakwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa 1 Asep bin Sarikin, terdakwa 2 Abdian Prasetyo bin Ari Andi, terdakwa 3 Andi Muadi alias Wandi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursalin, terdakwa 5 Muhammad Rifali, terdakwa 6 Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Loni yang identitas lengkapnya termuat dalam surat tuntutan dianggap dibacakan. Berdasarkan surat penetapan hakim. Itu pakai gigit cantik banget. Wah, Mario. Pokoknya belum pada masuk. Belum. Sekarang kayak gimana? Nyampe langsung ke sini atau sempat ke bawah? Tadi ke bawah tapi nggak bisa ketemu. Berarti memang untuk awal tadi biasanya kan bisa ketemu ya. Untuk tadi nanti. Oh, tadi ketemu cuma pas turun doang. Terus habis itu udah di sini. Belum ada obrolan berarti. Gimana tuh kemarin Terus mandi. masih datang Iya, nanti dia aku belum bisa bicara sekarang ya, kita bicara sama barang-barang Bang Ahmad. Oke. Mar. Apa Mar? Para terdakwa dan para penasihat hukum kami masih bersidang. Kalau berangkat kita hubungkan dengan entitas sambil jalan ya. Iya. Oke. Ya sambil jalan ya, itu ya. Kami tetap harus lihat hampir sebelum itu. Intinya kan dia diamankan aja masuk kamar. Ya nanti kami baca tuntutan juga kan sambil jalan kita itu ya. Sidang perkara pengakuan yang atas nama Asep bin Sarikin dan kawan-kawan Ade Chandra dengan tuntutan kami sudah siap ya, tapi sebelumnya kami mau kami taruh di flashdisk dan saya sudah menyatakan. DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, surat tuntutan nomor dan perkara PDN 270/M.1/10/2026 satu memanggil identitas terdakwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa 1 Asep bin Sarikin, terdakwa 2 Abdian Prasetyo bin Ari Andi, terdakwa 3 Andi Muadi alias Wandi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursalin, terdakwa 5 Muhammad Rifali, terdakwa 6 Muhammad Ahmad Akbar alias Ahmad Loni yang identitas lengkapnya termuat dalam surat tuntutan dianggap dibacakan. Berdasarkan surat penetapan hakim atau hakim ketua pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan pelanggar primer pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang penyesuaian pidana subsidiar melanggar pasal 69 ayat 2 Undang-Undang kami ulangi ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang penyesuaian pidana. Fakta persidangan, fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti semuanya termuat dalam surat tuntutan dianggap dibacakan untuk analisa yuridis.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat petunjuk serta keterangan para terdakwa akan menerapkan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 di tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan terdakwa dapat dipersangkakan, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang ini Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana junto pasal 132 Terdakwa Alisandra Maulana bin Musali, terdakwa 5 Muhammad Ibrahim dan terdakwa 6 Muhammad Amar Abbas dapat bertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan pasal tersebut di atas, maka menurut kami unsur setiap orang ini telah dapat dibuktikan. Lanjut. Kepakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan eksekutor narkotika, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan dari saksi Sudrajat mengatakan bahwa saksi menerangkan pernah melihat barang bukti berupa sabu dan ganja tersebut berada di kamar terdakwa Muhammad Amar Akbar dan pernah melihat barang tersebut ada di dalam tas terdakwa Muhammad Amar Akbar. Bahwa saksi menerangkan pernah disuruh oleh terdakwa Muhammad Amar Akbar untuk mengantar barang berupa sabu kepada terdakwa Muhammad Rivaldi dan terdakwa Andi Mualim. Barang tersebut diantarkan dengan kondisi yang sudah tergulung dengan tisu dan diantarkan ke blok lain. Kemudian dijanjikan untuk mendapatkan upah Rp100.000. Bahwa saksi menerangkan mengetahui aplikasi Zangi tersebut dan memilikinya karena diminta untuk mendownload aplikasi tersebut oleh terdakwa Muhammad Amar Akbar dan terdakwa Muhammad Amar Akbar yang mendaftarkan semuanya. Pada saat itu terdakwa Muhammad Amar Akbar berkata kepada saksi Sudrajat alias Jaya bahwa terdakwa Muhammad Amar Akbar mendownload aplikasi tersebut, lalu ketika ada pemesanan chat saksi Sudrajat alias Jaya saja, bahwa saksi menerangkan orang-orang yang biasa chat adalah terdakwa Muhammad Rivaldi, terdakwa Andi Mualim, terdakwa Asif bin Sarikin. Bahwa saksi menerangkan setelah ada chat, saksi laporkan kepada terdakwa Muhammad Amar Akbar dan terdakwa langsung memberikan barang tersebut kepada saksi dan berkata untuk bertemu di tangga atau di mana barang yang diantarkan biasanya berupa ganja dan sabu. Bahwa saksi menerangkan pada saat pengantaran saksi berkomunikasi dengan terdakwa Muhammad Rivaldi dan terdakwa Andi Mualim. Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi hanya menandakan barang tidak ada titipan pesan oleh terdakwa Muhammad Amar Akbar dan terkait pembayaran saksi tidak mengetahui. Bahwa saksi menerangkan terdakwa Muhammad Rivaldi, terdakwa Andi Mualim, terdakwa Asif bin Sarikin keluar masuk ke kamar Muhammad Amar Akbar biasa 1 sampai dengan 2 kali. Selanjutnya keterangan saksi Bambang Heriadi Mualim. Kemudian saksi langsung koordinasi kepada petugas lapas. Selanjutnya ketika terdakwa Muhammad Amar Akbar dipertemukan dengan terdakwa Muhammad Rivaldi dan terdakwa Andi Mualim, terdakwa Muhammad Akbar merasa tersudut, kemudian meminta untuk memanggil penasehat hukum terdakwa Muhammad Amar Akbar. Tetapi penasehat hukum tersebut bukan saudara John, melainkan saudara Andre yang disebutkan. Ternyata saudara Andre adalah teman akrab terdakwa Muhammad Amar Akbar. Kemudian saksi bertanya kepada petugas lapas bahwa saudara Andre adalah mantan warga binaan, nama lengkapnya Andre Leonard Hudajulu. Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan terdakwa Muhammad Amar Akbar meminta untuk menunggu penasehat hukumnya datang, tetapi saksi ingin memanggil wartawan. Kemudian terdakwa Muhammad Amar Akbar menolaknya. Setelah semuanya terdakwa Muhammad Akbar pernah berkata alasan tidak memanggil Bapak John adalah tidak ingin terlalu ramai, berdua masih memiliki hutang dan juga banyak yang tidak tepat. Ketika banyak hal yang dilepas, akan tetapi saksi tetap menyediakan penasehat hukum yaitu terdakwa Muhammad Akbar, menolaknya dan dibuatkan berita acara penolakan dan penasehat hukum menunggu di luar. Kemudian bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan mereka mengakui dan ingin melakukan penggeledahan, akan tetapi itu adalah kewenangan pihak rutan, maka diserahkan kepada pihak rutan. Bahwa pada saat saksi menerangkan alasan saksi yakin bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa Muhammad Amar Akbar, pertama itu melakukan cek urin. Karena terdakwa berdasarkan hasil cek urin positif. Kedua, di dalam kamar tersebut menurut keterangan rekan-rekan rutan bahwa kamar tersebut yang berkuasa atas kamar itu adalah terdakwa Muhammad Amar Akbar dan saudara Jaya juga ikut.
Kemudian saksi menerangkan bahwa Minoritas karena merupakan amanah pimpinan di atas, petugas tugas untuk melakukan minoritas dan di atas, maka menurut kami semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan itu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memperhatikan selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran yang dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawaban secara pidana, maka terhadap diri para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. 4 pemain tuntutan menjalani rehabilitasi sementara dengan cara memasukkan terdakwa ke dalam panti rehabilitasi Natura Jakarta Selatan untuk menjalani pidana rehabilitasi selama 1 tahun dikurangi selama berada dalam penahanan. Selanjutnya putusan nomor 454 dari 6 tahun dikurangi masa. Kemudian